Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalia dari kelas KJ02 Prodi Ilmu Keperawatan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rashid selaku dosen mata kuliah Nutrisi dan Metabolik yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan penjelasan tentang proses metabolisme protein dan mineral pada tubuh manusia. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan masuk ke pembahasan. Yang pertama ada metabolisme protein. Protein, istilah protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos, yang berarti utama atau didahulukan. Kata ini diperkenalkan oleh ahli kimia Belanda, yaitu Gerardus Mulder pada tahun 1802 sampai 1880. Ia berpendapat bahwa protein adalah zat yang paling penting dalam setiap organisme. Protein adalah asam amino rantai panjang yang dirangkai dengan banyak ikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Nah, protein dibutuhkan untuk memperbaiki atau mempertahankan jaringan, pertumbuhan, dan membentuk berbagai persenyawaan biologis aktif tertentu. Protein dapat juga berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua ada metabolisme protein. Protein yang terdapat dalam makanan kita dicerna dalam lambung dan usus menjadi asam-asam amino yang diabsorpsi dan dibawa oleh darah ke hati. Sebagian asam amino diambil oleh hati, sebagian lagi diedarkan ke dalam jaringan-jaringan di luar hati. Protein dalam sel-sel tubuh dibentuk dari asam amino. Bila ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, kelebihan asam amino akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat atau diubah menjadi urea. Hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme. Hati berfungsi sebagai pengatur konsentrasi asam amino dalam darah. Metabolisme protein atau metabolisme asam amino bersifat lebih kompleks dibanding metabolisme karbohidrat dan lipid, karena tidak hanya nasib atom karbon saja yang dapat diperhatikan, tetapi juga nasib nitrogen atau N. Bila asam amino sudah tidak diperlukan untuk sintesis protein, maka nitrogen diubah menjadi urea di hepar, sedangkan atom karbon dioksidasi menjadi karbon dioksida dan H2O atau air oleh sejumlah jaringan. Selanjutnya ada biosintesis urea. Yang pertama, biosintesis urea berlangsung dalam 4 tahap. Yang pertama ada reaksi transaminasi, deaminasi oksidatif, transport amonia, dan daur urea. Reaksi transaminasi adalah perpindahan nitrogen dari suatu asam amino ke alfa ketoglutarat. Akibatnya alfa ketoglutarat menjadi glutamat, butuh kofaktor peridoksal fosfat atau PLP, sedangkan asam amino asal berubah menjadi asam keto. Reaksi transaminasi bersifat reversibel. Enzim reaksi ini ialah transaminase atau aminotransferase yang ada di sitoplasma. Semua asam amino dapat mengalami reaksi transaminasi kecuali lisin dan treonin. Kemudian ada deaminasi oksidatif, terjadi pada pemecahan asam glutamat menjadi ion amonium dan alfa ketoglutarat. Proses tersebut dikatalisis oleh enzim glutamat dihidrogenase dengan kofaktor NAD atau NADP yang ada dalam mitokondria. Reaksi ini dapat menggabungkan amonium ke glutamat atau melepaskan amonium dari glutamat yang bersifat reversibel. Kemudian nitrogen yang diikat glutamat berasal dari reaksi transaminasi asam amino lain. Yang ketiga ada transport amonia. Sumber amonia adalah pemecahan asam amino dan asam nukleat dalam sel. Amonium juga berasal dari pemecahan asam amino dalam lumen usus besar yang dibantu oleh bakteri. Kemudian zat ini masuk ke dalam vena porta hepatica yang mengalir ke hepar. Peningkatan kadar amonia dalam darah terjadi pada kerusakan hepar yang luas. Nah, intoksitas amonia juga dapat berlanjut sehingga menimbulkan koma hepatikum. Yang keempat ada daur urea. Produk ekskretorik
nitrogen utama adalah urea yang dikeluarkan melalui urin. Nitrogen memasuki daur urea yang terdapat dalam sel-sel hepar sebagai amonium dan aspartat. Dalam mitokondria terjadi amonium bereaksi dengan karbon dioksida menjadi karbomoil fosfat. Nah, dalam sitosol terjadi aspartat bereaksi dengan citrulline menjadi argonosuksinat. Kemudian ada keseimbangan nitrogen. Normalnya, bila jumlah nitrogen yang dimakan dalam tubuh dalam bentuk protein harus setara dengan jumlah nitrogen yang dikeluarkan lewat urin. Nah, keseimbangan nitrogen juga terbagi menjadi dua, yaitu ada keseimbangan nitrogen positif dan keseimbangan nitrogen negatif. Keseimbangan nitrogen positif ialah jumlah nitrogen yang dimakan harus lebih besar dengan jumlah nitrogen yang dikeluarkan. Kemudian ada keseimbangan nitrogen negatif, ialah jumlah nitrogen yang dimakan kurang dari nitrogen yang dikeluarkan. Selanjutnya, kiran karbon adalah hepar adalah satu-satunya jaringan yang memiliki semua jalur untuk membentuk dan menguraikan asam amino. Setelah nitrogen disingkirkan, rantai karbon dari asam amino yang lebih dapat mengalami dioksidasi menjadi karbon dioksida dan H2O, atau diubah menjadi glukosa atau glukogenik, diubah menjadi zat-zat keton atau ketogonik, dan diubah menjadi glukosa dan zat-zat keton. Asam amino glukogonik tadi yang disebutkan, yaitu asam amino yang rangka C-nya diubah menjadi piruvat dan zat antara daur Krebs agar dapat menghasilkan glukosa. Kemudian asam amino ketogenik, yaitu asam amino yang rangka C-nya diubah menjadi badan keton atau prekursornya. Prekursornya berupa azoasetat dan asetil-CoA. Asam amino glukogenik dan ketogenik, yaitu asam amino yang rangka karbonnya diubah menjadi glukosa ataupun badan keton. Selanjutnya, kebutuhan asam amino manusia yaitu ada dua, yaitu kebutuhan asam amino esensial secara nutrisional dan asam amino non esensial secara nutrisional. Asam amino esensial secara nutrisional yaitu ada arginin, histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valanin. Sedangkan asam amino non esensial secara nutrisional yaitu ada alanin, asparagin, aspartat, sistein, glutamat, glutamin, glisin, hidroksipirolin, hidroksisilin, prolin, serin, dan tirosin. Selanjutnya ada biosintesis asam amino. Nah, pada biosintesis asam amino, semua asam amino non esensial disintesis melalui proses triminase alpha ketoacid. Kemudian selanjutnya ada metabolisme mineral. Nah, mineral sendiri artinya adalah mineral adalah suatu padatan senyawa kimia homogen non organik yang memiliki bentuk teratur atau sistem kristal yang terbentuk secara alami. Fungsi dari mineral tersendiri yaitu mempertahankan serta menjaga kesehatan tulang dan gigi, berperan penting dalam proses pembentukan energi, menjadi pembawa sinyal pada sistem saraf dan kontraksi otot, dan yang terakhir menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Metabolisme mineral. Nah, mineral kecuali kalsium dan natrium membentuk garam dan senyawa lain yang relatif sukar larut sehingga sukar diabsorpsi. Absorpsi mineral sendiri memerlukan protein pengemban spesifik. Sintesis protein ini berperan sebagai mekanisme penting untuk mengatur kadar mineral dalam tubuh. Ekskresi sebagian besar mineral melalui ginjal ada juga disekresi dalam getah pencernaan, empedu, dan hilang dalam feses. Sumber dan kebutuhan mineral sehari-hari. Mineral esensial dan unsur runtutan ditemukan dalam sebagian besar makanan, terutama biji-bijian utuh, buah, sayuran, susu, daging, dan ikan. Mineral diperlukan bagi fungsi fisiologi dan biokimia. Secara garis besar, mineral
Secara garis besar, mineral sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada makromineral dan mikromineral. Makromineral merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, sedangkan mikromineral merupakan jenis mikromineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit. Makromineral diperlukan dalam jumlah yang lebih besar, lebih dari 100 mg per harinya, sedangkan mikromineral atau transelemen diperlukan dalam jumlah yang kecil, yaitu sekitar kurang dari 100 mg per harinya. Nah, makromineral beragam jenisnya, yaitu ada kalsium, fosfor, natrium, kalium, klorida, dan magnesium. Sedangkan mikromineral yaitu ada kronium, kobalt, tembaga, yodium, besi, mangan, molybdenum, selenium, silikon, seng, dan klorida. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.